Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa saya mata kuliah filologi dan kodikologi dan filologi yang saya banggakan ya. Alhamdulillah kita sampai di video terakhir ya untuk pertemuan minggu ketiga ini. Nah, baik ya. Jadi tadi kita sudah membincangkan tentang manuskrip pertama atau naskah pertama yang mulai dituliskan pada zaman kerajaan Mataram kuno, gitu ya. Nah, di bawah dinasti Shailendra. Nah, maka pada video ini saya akan membahas atau mengulas slide berikutnya ya. Nah, jadi kelanjutan dari penulisan manuskrip di zaman Mataram kuno. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang penasaran, kira-kira seperti apa sih Bu bentuknya manuskrip dari daun lontar itu ya? Nah, sebetulnya seperti ini, dari lontar ya bahannya. Nah, begini. Nah, nanti saya pernah bilang ya seperti kipas gitu ya, ditutup seret, nanti dibukanya seperti kipas yang manual begitu ya. Nah, seperti ini ya. Baik, saya lanjutkan. Oke ya, selanjutnya masih pada masa kepemimpinan kerajaan Mataram kuno ya. Nah, kemudian setelah Kakawin atau Kitab Candakarana tadi, maka di periode berikutnya masih di bawah kepemimpinan raja yang sama ya, Raja Dyah Balitung. Ini ya, mohon maaf. Nah, ini kemudian dituliskan manuskrip dengan judul Kakawin Ramayana. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang tadi tidak diketahui penulisnya siapa, nah yang ini sudah diketahui penulisnya adalah Empu Yogiswara, gitu ya. Nah, Kakawin Ramayana ini merupakan karya sastra salinan atau saduran ya dari karya sastra yang ada di India berjudul Ramayana, gitu ya, karyanya Walmiki. Nah, seperti itu. Jadi baik cerita Ramayana maupun cerita Mahabharata itu merupakan termasuk dalam salah satu kitab yang dianggap sakral ya oleh agama Hindu. Jadi walaupun sifatnya tadi ya nampaknya sastra, tapi sebetulnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Ramayana. Nah, ini yang menjadi tugasnya teman-teman gitu ya. Di minggu depan saya minta saudara bisa presentasi gitu ya. Jadi video yang sudah dibuat itu saya minta nanti saya pilih secara acak. Nah, silakan saudara presentasi. Bagaimana sih jalan ceritanya, siapa saja tokohnya ya. Bagaimana karakter dari tokohnya ya. Apa kesan-kesan dan pesan moral yang bisa saudara petik dari cerita Ramayana. Banyak sekali yang bisa dipetik, saya yakin ya. Termasuk nanti saudara ngefansnya dengan siapa ya, dengan Rama, dengan Sinta, dengan Lesmana, atau dengan Hanumannya ya, atau bahkan dengan Rawana. Siapa tahu ada yang ngefans dengan Rahwana ya. Jadi kalau kita terpaku hanya pada fisiknya saja ya, kita nggak jadi ngefans dengan Rahwana karena dia adalah sosok raksasa, tapi sebetulnya di balik keburukannya itu dia menyimpan banyak kebaikan ya. Nah, salah satunya Rahwana itu yang saya baca, yang saya ketahui bahwa Rahwana itu kalau mau berperang itu selalu berdoa gitu ya pada Tuhannya. Nah, jadi dia adalah salah satu tokoh yang taat ya, taat dengan agamanya ya, dianutnya ya. Kemudian walaupun dia itu diciptakan dengan bentuknya sebagai apa istilahnya seorang raksasa gitu yang tidak enak untuk dilihat, tapi sebetulnya dia tidak pernah menyalahkan dewa ya. Saya itu tidak menyalahkan dewa karena dewa menciptakan saya dengan keadaan seperti ini. Saya nggak pernah menyela ataupun menyalahkan dewa. Dia berkata seperti itu ya. Bahkan dia juga tidak
tidak merasa menyesal atau menyalahkan dewa juga, karena pokok nasibnya tidak bisa bersama dengan Sinta, gitu ya. Jadi bukan hanya itu, bahkan Rahwana itu juga ketika dia menculik Sinta, dia bahkan memuliakan Sinta sebagaimana permaisuri. Nah, jadi tidak pernah disentuhnya ya. Jadi betul-betul dimuliakan di satu istana yang diberi nama Asoka, dengan lengkap dengan dayang-dayangnya dan orang-orang yang bisa melayani Sinta, gitu ya. Jadi seperti itu salah satu karakter positifnya Rahwana. Nah, nanti saya minta saudara banyak mengupas tentang hal ini. Jadi bisa Rama juga ya. Jadi dari Lesmana juga, semua ya, bahkan dari orang tuanya juga boleh. Nah, gitu ya. Jadi silakan bersiap seperti itu ya. Nah, bagian alur cerita mana yang kira-kira menarik hati teman-teman ya. Jadi lebih kurang yang saudara baca ini sebagai perkenalan dari manuskrip atau cerita lampau itu seperti apa sih. Nah, begitu ya. Isinya manuskrip itu bagaimana. Nah, jadi sekurang-kurangnya dalam langkah kerja penelitian filologi ya, yang panjang itu ada beberapa itu sekitar 6-7 itu ya. Nah, maka yang saudara baca ini masih terjemahannya, gitu ya. Itu saudara belum melihat deskripsi naskahnya, bentuknya secara langsung ya. Saudara masih belum juga mentranskrip atau mengalih-aksarakan ya. Belum juga kemudian saudara sunting, diperbaiki kesalahannya ya. Dicari induknya ya, mana yang asli, mana yang asalnya, begitu ya, dari manuskrip Kakawin Ramayana ini. Kemudian belum lagi kemudian terjemahan ya. Ya, ini masih dalam bentuk terjemahan. Dan yang terakhir adalah interpretasi ya. Jadi saudara mengupas atau mengulas apa sih sebetulnya isi ya, atau apa yang disampaikan dalam Kakawin Ramayana itu, gitu ya. Dan itu memerlukan teori atau ilmu bantu dari ilmu yang lainnya selain filologi. Nah, misalnya ini saudara nanti menggunakan teori etika atau filsafat moral. Nah, karena di sini banyak sekali pelajaran moral ya. Jadi di situ kita mengetahui bahwa yang kita baca itu sebenarnya masih pengantar ya dari proses penelitian filologi. Masih sampai di tahapan terjemahan gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Nah, sekurang-kurangnya saudara juga sudah belajar mengoperasikan video ya. Nah, nanti sebagai bekal untuk final exam kita ya, UAS kita yang memang harus membuat video ya. Jadi seperti itu, supaya tidak kaget maka dicoba sedari awal gitu ya. Baik, silahkan teman-teman boleh menyimak video milik teman kita gitu ya, milik teman kita yang sudah diunggah di Classroom masing-masing. Kalau diunggahnya sudah dalam bentuk video di YouTube, maka silahkan diberi dukungan gitu ya, saling memberi dukungan sekurang-kurangnya sejumlah anggota kelas kita gitu ya, baru bisa di-share pada yang lain ya. Jadi seperti itu ini ya kurang lebih ilustrasinya, gambar mohon maaf ada suara masuk. Ketika Lesmana, Rama dan Sinta ini berada di hutan Dandaka ya, ini ilustrasinya. Baik, untuk pertemuan minggu depan selain presentasi, insya Allah saya juga akan membagikan video terkait naskah-naskah sebagai perekam zaman kekuasaan Hindu-Buddha di Indonesia bagian 2. Nah, jadi ini kan masih sampai di Mataram kuno. Masih banyak lagi manuskrip-manuskrip kita ini yang nanti saya akan paparkan satu persatu insya Allah sampai di kerajaan Majapahit yang terakhir. Jadi apa saja masing-masing kerajaan itu manuskrip yang pernah dituliskan itu apa saja. Nah, sampai di kerajaan Majapahit silahkan dibaca dulu sebagai informasi awal gitu ya. Baru nanti pertemuan berikutnya kita membicarakan tentang manuskrip di zaman Islamisasi di Indonesia gitu ya. Baik, saya rasa cukup untuk video ketiga kali ini. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih untuk kehadirannya ya.
dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya. Jadi ini sudah menit ke-11 ya. Kemudian lagi-lagi saya berpesan, silahkan kalau mau meninggalkan pertanyaan ataupun tanggapan ya boleh ya di kolom komentar seperti itu ya. Nanti akan berlanjut ke classroom, mudah-mudahan ada masanya begitu. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di minggu ketiga ini. Terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.